Pegawai bank berinisial AAS 40 tahun, pelaku KDRT terhadap istrinya IGF 32 tahun di rumah kawasan Jalan Lebo Agung Tambak Sari resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak. Penetapan tersangka ini dilakukan langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKB Edi Herwianto setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi korban dan barang bukti. Setelah resmi menjadi tersangka, AAS langsung ditahan di Rutan Polrestabes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, tersangka diancam pasal 44 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang KDRT. Kekerasan yang dilakukan tersangka ke korban adalah kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan bantal. Permasalahan timbul akibat masalah keluarga cemburu dan tuduhan perselingkuhan kekerasan ini terjadi sejak keduanya menikah sejak tahun 2023 sampai 2025 dan sejak bulan April 2025 sudah pisah rumah. Baik, pada sore hari ini akan kita sampaikan perkembangan penanganan perkara KDRT yang viral di media sosial, yang mana korban atas nama IGF dan pelaku atas nama AAS, keduanya adalah saat ini masih berstatus sebagai suami istri. TKP ada di Jalan Lebo Agung, Surabaya. Peristiwa KDRT itu terjadi sekitar pada bulan Desember 2023 sampai dengan pada bulan Januari 2025. Nah, atas kejadian tersebut saat ini oleh Polrestabes pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Terhadap tersangka diancam dengan pasal 44 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang dilakukan pelaku itu apa saja kepada korban dan apa yang menjadi motif pelaku melakukan itu dan sudah berapa lama pelaku melakukan itu? Kalau dilihat dari kurun waktunya sejak yang bersangkutan melakukan pernikahan, yaitu mulai 2023 hingga 2025. Kekerasan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban? Tentunya yang dilakukan adalah kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong, ya, maupun juga dengan menggunakan bantal kalau dilihat dari media sosial tersebut. Memukul gitu kan? Ya. Intens gitu atau bagaimana Dan? Tidak intens, tapi memang manakala terjadi perselisihan, mulai dari perselisihan hal yang kecil, yang sepele, akhirnya dilanjutkan dengan kekerasan menggunakan fisik. Apa yang menjadi motif pelaku dan Ya, percekcokan kecil saja rumah tangga. tidak ada perselingkuhan atau Sementara belum, tapi saat ini terhadap korban sedang dilakukan pemeriksaan psikis di dokter psikiater. Oke. Pak, tadi kekerasan kan sampai Januari sampai sekarang itu korban sama pelaku satu rumah atau sudah pisah? Sejak bulan April 2025 sebenarnya antara korban dengan pelaku sudah pisah rumah, ya, sehingga tidak pernah berkomunikasi. tapi infonya korban dalam kondisi hamil kan? Dulu saat tahun 2024, kalau rekan-rekan lihat di media sosial, memang saat itu korban dalam keadaan hamil, tapi sekarang sudah melahirkan. Pelaku menyesali nggak? Kalau dilihat dari kemarin saat dilakukan pemeriksaan, tentunya dia juga menyesali atas perbuatannya. Meski tersangka telah menyesali perbuatannya, namun proses hukum tetap berlanjut. Sementara korban sedang dilakukan pemeriksaan psikis di dokter psikiater. Untuk anak korban belum dilakukan pemeriksaan.
Cukup.